wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nisfu Sabania. Saya merupakan mahasiswi semester 2 Setia Makbarnawati Surabaya dengan NIM 251100048. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai sistem transportasi di Indonesia untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar transportasi dan logistik oleh Ibu Safira Hutama. Sistem transportasi di Indonesia. Teman-teman, transportasi bukan hanya mengenai soal perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun dalam konteks ekonomi dan logistik, transportasi merupakan tulang punggung bagi distribusi barang dan juga mobilitas manusia. Terlebih lagi, Indonesia merupakan suatu negara kepulauan sehingga transportasi yang efektif sangat dibutuhkan untuk penghubung antar wilayah. Apa sih sistem transportasi itu? Secara ilmiah, sistem transportasi merupakan suatu gabungan dari 3 komponen, yaitu yang pertama, infrastruktur, lalu yang kedua, moda transportasi, dan yang terakhir adalah pengguna. Dengan tujuan meningkatkan efisiensi, memastikan ketepatan waktu, dan juga memperluas aksesibilitas. Jenis moda transportasi. Yang pertama ada transportasi darat. Contohnya seperti yang tadi kita lihat, yaitu truk. Yang kedua, transportasi laut, seperti kapal. Yang ketiga, transportasi udara, yaitu pesawat. Dan yang terakhir, transportasi kereta api. Teman-teman, mari kita lihat data ini dengan seksama. Pertumbuhan sektor transportasi di Indonesia meningkat pesat pada tahun 2025 dengan perkiraan 8%. Moda darat mendominasi pergerakan penumpang sebesar 87%. Biaya logistik didominasi oleh komponen transportasi sebesar 62%. Infrastruktur terus dibangun dengan prioritas pada jalan tol dan juga pelabuhan. Dan yang terakhir, meskipun berkembang pesat, nyatanya biaya logistik di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, sehingga perlu peningkatan efisiensi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasannya Indonesia masih didominasi oleh transportasi moda darat, di mana hal tersebut bisa mengakibatkan kemacetan. Contohnya seperti di Jakarta. Kemacetan di Jakarta itu mengakibatkan suatu kerugian yang besar bagi pelaku usaha maupun bagi negara. Masalah ini bukan hanya karena banyaknya transportasi yang berlalu lalang, tetapi juga karena adanya sistem yang kurang tepat dalam penyesuaiannya. Nah, ternyata dalam menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya. Yang pertama yaitu pembangunan MRT dan LRT. Yang kedua yaitu pemberian angkutan massal bagi para warganya. Yang ketiga, sistem terintegrasi seperti Jaklingko. Menurut opini pribadi saya, Indonesia tidak kekurangan infrastruktur, namun Indonesia kurang tepat dalam penggunaan sistemnya. Kita sudah memiliki banyak moda transportasi, namun masih sedikit transportasi yang saling berhubung satu sama lain. Kedepannya, semoga pemerintah tidak hanya fokus pada infrastruktur, melainkan juga fokus pada sistem yang dianut. Sebagai penutup, sistem transportasi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Meskipun sudah mengalami perkembangan yang pesat, tetap diperlukan evaluasi pada sistemnya. Dengan sistem yang tepat, maka akan tercipta suatu sistem transportasi yang dapat menguntungkan bagi pelaku usaha dan juga bagi perseorangan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.